Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darna dari kelas TRPL 2C Malam. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan database dengan mata kuliah pemrograman basis data. Nah, sesuai dengan arahan, saya sudah menyiapkan database-nya. Ini untuk database-nya. Di perintah soal untuk membuat sebuah database toko buku online dengan beberapa skema itu sebagai berikut. Oke, tabel-tabelnya. Nah, untuk pertanyaan pertama itu menampilkan daftar nama pelanggan beserta total yang telah mereka belanjakan dulu. Dengan total besar, kita pilih hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000 berarti eh, dan total belanja terbesar yang di atas 50.000. Sini, ini untuk tabelnya. Baik, saya akan menampilkan eh, eh, bela- pelanggan yang melakukan belanja terbesar, yaitu dengan di atas 500.000. Baik, sudah menyiapkan query-nya. Ini sudah kirim. Baik, berhasil ya. Nah, di sini tertera jelas nama dan total belanja yang di atas 500.000. Pertama ini ada sebanyak yang bernama Hani. Melakukan belanja di atas 500.000 yaitu 560.000 ya. Lalu yang kedua itu ada Budi, melakukan total belanja sebanyak 530.000 ya. Nah, baik, untuk yang berikutnya, yang B, yaitu diminta untuk menampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Eh, Sini diminta untuk menampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Yang sudah menyiapkan query juga, yaitu query-nya sudah disiapin. Baik, kita lihatnya apakah bisa. Nah, di sini sesuai dengan arahan, yaitu menampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Selama tahun 2023, buku inilah yang paling memiliki banyak terjual gitu. Itu Bumi, Ayat-Ayat Cinta, Laskar Pelangi, dan Negeri Lima Menara. Ini ada 5 buku fiksi yang di tahun 2023 yang dengan penjualan terbanyak gitu ya. Nah, baik yang berikutnya, yang C, sesuai dengan arahan, kita akan menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pesanan sama sekali. Ya, ini juga adalah perintah untuk melihat pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan selama sama sekali. Lihat apakah ada? Nah, ini adalah daftar nama yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Yang pertama itu ada Kevin, Dina, dan Maya. Nah, lanjut. Soal nomor dua. Soal nomor dua itu adalah untuk membuat sebuah database perusahaan kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Ini saya sudah menyiapkan juga eh, sebuah database-nya, yaitu kita lihat di ini dia database perusahaan. Sesuai dengan arahannya yaitu diminta departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Ini dia, yang betul ya. Sekian. Nah, perintah pertama itu diminta untuk menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Nah, baik, di sini saya akan menampilkannya.
Menampilkannya yaitu untuk menampilkan nama departemen dengan jumlah karyawan di setiap departemen, tampilkan juga departemen di setiap yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Sudah berinya. Kita lihat apakah ada hasilnya. Nah, inilah dia nama departemen dan jumlah karyawannya. Sesuai dengan arahannya itu, arahannya nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Dan departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Nah, di sini juga tertera jelas nama departemen dan jumlah karyawannya. Dan departemen yang tidak memiliki karyawan itu bernama legal gitu ya. Nah, lanjut untuk yang berikutnya, perintahnya untuk temukan nama lengkap karyawan yang tidak memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perpustakaan. Ini berikutnya, kita buat, sudah menyiapkannya juga. Kita lihat apakah bisa. Nah, ini adalah daftar nama lengkap dan posisi dan gaji. Untuk departemennya ada juga nama lengkapnya dan yang tidak mengerjakan proyek apapun ya. Nah, ini dah adalah data lengkapnya. Bayu, Budi, Hani, Yendra, posisinya, dan gajinya ya. Nah, jadi untuk di nomor 2 ini yang B ya, maaf salah. Yang B itu untuk menentukan nama lengkap karyawan memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perpustakaan. Nah, ini adalah hasilnya gaji dan rata-ratanya itu ya 9 juta, lebih juta 500, 9 juta 500, 11 juta, dan 9 juta 500 yang terakhir yang bernama Lina gitu ya. Nah, baik kita next ke berikutnya. Yang C itu untuk menampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun ya. Baik, saya tunjukkannya sudah menyiapkan query-nya. Kita lihat apakah bisa. Nah, inilah dia dua nama ini. Yang pertama, yang kedua adalah Nabila Putri. Dua orang ini yang tidak membuat proyek sama sekali. Seperti emang baik di chat ya gitu ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Itu nomor 3 gitu. Ini nomor 3 ini diminta untuk membuat database sebuah sistem informasi akademik gitu ya. Dan tabel-tabelnya ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada nilai. Nah, di sini saya sudah menyiapkan juga database-nya. Itu nama ya, sistem informasi. Sesuai dengan detail penjual, mahasiswa, mata kuliah, nilai, penjualan, dan produk. Baik, di sini pertanyaan yang pertama itu, membuat sebuah storage prosedur bernama proses kelulusan yang menerima SIP sebagai parameter. Prosedur ini memeriksa apakah total SKS tersebut sudah mencapai 114, 144 SKS. Jika iya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan sama sekali, prosedur harus diberikan pesanan konfirmasi tentang hasil operasi, misalnya mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Nah, di sini akan melihatnya eh, itu yang pertama, perintahnya adalah diminta untuk membuat storage procedure. Sudah menyiapkan uh, query-nya. Mari kita storage procedure. Nah,
Berarti yang coba buka berhasil. Nah, sudah berhasil membuat story prosedurnya. Lalu yang berikutnya adalah diminta untuk membuat function ya. Kita buat, sudah ada. Ya, kita lihat sini. Nah, berhasil. Nah, perintahnya yaitu untuk melihat, yang berikutnya itu untuk melihat proses kelulusan gitu. Menampilkan mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan. Nah, kita lihat ini. Nah, ini hasilnya. Mahasiswa dengan NIM 2311101 berhasil diluluskan. Perintah berikutnya yaitu diminta menampilkan mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Sini. Nah, ini dia. Mahasiswa dengan NIM 2311004 belum memenuhi syarat untuk lulus gitu ya. Sayang sekali. Sebagai berikutnya itu saya ingin menambahkan untuk menghitung IPK mahasiswa ya. Saya akan melihat mahasiswa dan ini. Nah, jadi IPK-nya itu yang lulusan itu 3,85. Lalu kita juga bisa melihat menghitung seluruh mahasiswanya itu ada NIM, nama, dan IPK-nya. Coba nih, tuh di sini data terlihat jelas dengan NIM, nama, dan IPK keseluruhannya. Nah, baik, selanjutnya kita akan menjaga nomor 3. Nomor 4 itu soalnya adalah membuat database juga, yaitu sebuah sistem manajemen inventaris toko retail gitu. Ya, toko retail itu seperti kayak di Batam itu ada Indomaret, Alfamart. Ini adalah contoh database-nya. Dengan yang bernama Sistem Manajemen Inventaris Toko Retail. Nah, di sini saya juga sudah membuat database-nya ya. Nah, ini dia. Series. Oke, saya akan share ke database-nya. Garis toko. Nah, lanjut. Di sini diminta untuk membuat database sistem manajemen inventaris toko retail. Jadi saya sudah menyiapkannya, ini adalah namanya inventaris toko gitu ya. Nah, soalnya kita diminta untuk membuat trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang tambahkan insert ke tabel detail penjualan. Jadi yang pertama kita akan membuat triggernya dulu. Saya sudah menyiapkannya. Nah, kita akan membuat triggernya. Oh, nah, sini kita sudah berhasil membuat triggernya. Lalu next, saya perintahnya. Kita akan membuat data, menambahkan data penjualannya. Dan melakukan insert. Nah, kita sudah berhasil menambahkan data penjualannya. Lanjut, kita akan melakukan tambahkan detail penjualannya.
Nah, kita juga sudah berhasil menambahkan detail penjualannya. Lalu yang berikutnya, kita akan melakukan pengecekan hasilnya untuk lihat stok produk yang sudah kita tambahkan tadi. Inilah dia, di produk 9, nomor sampo, dan stoknya 5, sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Lalu yang berikutnya, kita bisa melihat stok terendah ya. Mari kita lihat stok terendahnya, yaitu apa yang terlihat di sini. Tuh, ini di hasilnya. Tuh, ini produk 9, stok yang tersisa 8 dan 5, dan waktu peringatan yang tertera jelas. Baik, nah sekian dari saya untuk presentasi kali ini untuk ujian dengan mata kuliah pemrograman basis data. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.